Arsenal meraih kemenangan meyakinkan saat bertandang ke markas klub Brugge pada matchday ke-6 fase Liga Champions di J. Bradel Stadium. The Gunners tampil dominan sepanjang laga, meskipun Brugge sempat memberi sedikit perlawanan. Noni Madueke menjadi bintang dengan 2 gol, sementara 1 gol lainnya dicetak oleh Gabriel Martinelli. Kemenangan ini menjaga posisi Arsenal tetap di puncak klasemen Liga Champions dengan 18 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, klub Brugge harus puas terbenam di peringkat 31 dengan hanya 4 poin. Manchester City menunjukkan mentalitas kuat dengan bangkit dari ketertinggalan dan menaklukkan Real Madrid 2-1 di Santiago Bernabeu pada matchday ke-6 fase Liga. Los Blancos membuka keunggulan lebih dulu lewat Rodrigo di menit ke-28, namun City merespons dengan cepat. Nico O'Reilly menyamakan kedudukan dan Erling Haaland mencetak gol lewat titik penalti menjelang akhir babak pertama, yang kemudian menjadi penentu kemenangan. Dengan hasil ini, City naik ke posisi keempat klasemen Liga Champions dengan 13 poin, hanya kalah selisih gol dari PSG. Sementara itu, Madrid harus puas berada di peringkat ke-7 dengan 12 poin. Juventus meraih kemenangan penting 2-0 atas Pafos di Allianz Stadium dalam lanjutan Liga Champions. Meski sejak awal banyak menciptakan peluang, Juventus kesulitan dalam penyelesaian akhir dan babak pertama berakhir 0-0 berkat penampilan solid kiper Michel Di Gregorio. Di babak kedua, Weston McKennie membuka keunggulan pada menit ke-67 lewat tembakan dari sudut sempit, sebelum Jonathan David menggandakan skor 6 menit kemudian melalui serangan balik. Juventus mampu menjaga keunggulan hingga laga selesai, dan kemenangan ini mengangkat mereka ke posisi ke-17 dengan 9 poin, serta menjaga peluang lolos ke fase knockout. Napoli menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas Benfica pada matchday ke-6 Liga Champions 2025-2026. Benfica unggul cepat lewat gol Richard Rios pada menit ke-20, lalu menggandakan skor melalui Leandro Barreiro di awal babak kedua. Meski Napoli mencoba menekan, mereka gagal mencetak gol hingga laga berakhir. Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Partenopei dan membuat mereka turun ke posisi 23 klasemen dengan 7 poin, sementara Benfica berada di peringkat 25 dengan 6 poin. Kemenangan ini juga istimewa bagi pelatih Benfica, Jose Mourinho, yang meraih kemenangan pada laga ke-150-nya di Liga Champions. Paris Saint-Germain harus puas membawa pulang 1 poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Athletic Bilbao pada matchday ke-6 Liga Champions di San Mamés. Meski menguasai jalannya pertandingan dan menggempur pertahanan lawan dengan banyak peluang, PSG tak mampu mencetak gol karena kokohnya lini belakang Athletic yang disiplin menjaga area mereka. Para penyerang Les Parisiens pun dibuat frustasi sepanjang laga. Dengan hasil ini, PSG tetap tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 13 poin. Sementara itu, Athletic Bilbao yang tampil solid mempertahankan posisi mereka di papan bawah, yakni peringkat ke-28 dengan total 5 poin. Jose Mourinho menegaskan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk kembali melatih Real Madrid, meskipun tekanan terhadap pelatih Los Blancos saat ini, Xabi Alonso, semakin meningkat. Dalam konferensi pers menjelang laga Liga Champions antara Benfica dan Napoli, Mourinho ditanya mengenai kemungkinan kembali ke Santiago Bernabeu jika pihak klub menghubunginya. Pelatih asal Portugal itu langsung memberi respons tegas, menegaskan bahwa masa kepelatihannya di Madrid sudah berakhir dan tidak untuk dibuka kembali. Ia menyebut pertanyaan tersebut justru mencoba menghidupkan bab yang telah ia tutup sejak lama. Eder Militão kembali mengalami cedera jangka panjang saat Madrid kalah dari Celta Vigo, membuatnya harus absen sekitar 3 bulan. Kondisi ini membuat manajemen Madrid mulai mempertimbangkan perekrutan bek baru pada bursa transfer Januari. Laporan menyebutkan bahwa sejumlah tawaran pemain sudah masuk dalam beberapa jam terakhir, termasuk opsi untuk merekrut Harry Maguire. Bek Manchester United itu memasuki tahun terakhir kontraknya dan masih memberikan kontribusi penting berkat kekuatan fisiknya dalam duel udara.
United sendiri dikabarkan terbuka untuk memperpanjang kontraknya, namun dengan nilai yang lebih rendah sesuai kebijakan penghematan gaji di bawah manajemen Ineos. Marcus Rashford kembali menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar pelapis di Barcelona. Dalam laga krusial melawan Eintracht Frankfurt, ia menjadi solusi nyata ketika Barcelona kesulitan menembus pertahanan lawan yang sangat dalam. Dengan gaya bermain khas Inggris dan kemampuan melepaskan umpan udara keras yang selama ini kurang dimiliki tim, Rashford menawarkan variasi serangan yang berbeda dari opsi seperti Lamine Yamal atau Alejandro Balde. Meski masa depannya di Barcelona masih belum pasti, kontribusinya memberi dampak langsung pada momen ketika penguasaan bola saja tidak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Jamie Carragher menilai Arsenal menghadapi ancaman serius dari Manchester City dalam perebutan gelar Premier League musim ini, bukan hanya dari Erling Haaland tetapi juga dari Phil Foden. Menurut Carragher, kebangkitan Foden bisa menjadi masalah besar bagi The Gunners jika ia kembali ke performa terbaiknya, seperti saat meraih Player of the Year 2 tahun lalu. Meski Arsenal memiliki pertahanan terbaik di Liga, ketajaman lini serang City terutama ketika Foden tampil on fire dapat membuat mereka jauh lebih produktif dan beresiko meninggalkan Arsenal dalam perburuan poin, mengingat City sudah mencetak gol lebih banyak dibandingkan Arsenal. Manchester United tampaknya segera mendapatkan kabar baik dari lini depan, dengan Benjamin Sesko yang hampir pulih dari cedera lutut. Penyerang muda asal Slovenia ini telah menepi sejak 8 November lalu saat menghadapi Tottenham Hotspur, sehingga melewatkan 4 laga Premier League. Agen Sesko, Elvis Basanovic, menyatakan bahwa rehabilitasinya berjalan lancar, dan sang pemain sangat termotivasi untuk segera kembali bermain karena ia merindukan lapangan dan atmosfer di Old Trafford. Meskipun belum ada tanggal pasti kapan Sesko siap tampil, ada optimisme bahwa ia bisa pulih lebih cepat dari perkiraan awal dan segera kembali memperkuat Manchester United dalam waktu dekat. Mantan bek Manchester United Paul Parker melontarkan kritik keras terhadap Kapten Bruno Fernandes, menilai bahwa pemain asal Portugal itu tidak memiliki karakter kepemimpinan dan tidak layak disandingkan dengan kapten legendaris United seperti Roy Keane, Steve Bruce atau Brian Robson. Parker menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal statistik, dan meskipun Fernandes kadang tampil baik secara angka, ia belum menunjukkan sikap pemimpin yang dibutuhkan untuk memandu tim melewati masa sulit. Kritik ini sejalan dengan pandangan beberapa legenda klub lain yang mempertanyakan efektivitas Fernandes sejak ditunjuk sebagai kapten pada musim panas 2023. Manajer Atalanta Rafael Palladino menyatakan kegembiraannya setelah timnya mengalahkan Chelsea di Liga Champions. Ia memuji penampilan anak asuhnya yang luar biasa, menggabungkan kemampuan teknis dan kualitas bermain yang membuat Chelsea kesulitan sepanjang laga. Palladino juga senang karena timnya berhasil kembali menampilkan DNA mereka setelah kekalahan di Liga pada akhir pekan sebelumnya. Ia menekankan bahwa kemenangan ini diraih berkat kerja keras seluruh tim, komitmen penuh pemain, dan performa yang mencerminkan gaya permainan yang ingin mereka tunjukkan. Pelatih Real Madrid Xabi Alonso mengaku tertarik berkarir di Inggris dan tak menutup kemungkinan suatu hari melatih mantan klubnya, Liverpool. Alonso menghadapi tantangan berat di Madrid setelah hanya 7 bulan menjabat. Dengan hubungan kurang harmonis dengan beberapa pemain senior dan hasil buruk belakangan ini, hanya 2 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir serta 4 laga Liga Spanyol tanpa kemenangan. Big match Liga Champions melawan Manchester City pada 10 Desember 2025 disebut-sebut krusial bagi nasibnya. Namun Alonso menegaskan, saat ini fokusnya tetap di Madrid meski masa depan di Inggris terbuka. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool kembali menjadi sorotan setelah ia mengkritik pelatih Arne Slot dan manajemen usai laga imbang 3-3 melawan Leeds, di mana ia kembali memulai dari bangku cadangan. Mantan striker Dean Saunders menilai klub sebaiknya menjual Salah pada bursa Januari 2026 dan menuding sang pemain telah merusak warisannya di Anfield. Dengan usia 33 tahun dan resiko konflik yang berlarut-larut, Saunders menegaskan bahwa Liverpool harus membuat keputusan tegas, melepas Salah sekarang atau menunggu permintaan maaf yang mungkin tak kunjung datang, yang beresiko membuatnya hanya duduk di bangku cadangan.
Negosiasi kontrak baru antara McMahon dan AC Milan saat ini belum membuahkan kesepakatan. Agen Maignan meminta sekitar 8 juta euro per musim, sementara Milan tetap bertahan dengan tawaran 5 juta euro. Selain gaji, Maignan yang kini menjabat sebagai kapten juga menginginkan peran penting dalam proyek klub sebagai syarat untuk bertahan. Namun, manajemen Milan kecil kemungkinan akan memenuhi tuntutan tersebut. Kontrak Maignan akan habis sehingga mulai Januari ia berhak menandatangani prakontrak dengan klub lain, dengan beberapa tim besar seperti Inter Milan, Juventus, dan Paris Saint-Germain dikabarkan tengah memantau situasinya. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello, mengkritik keras keputusan wasit dan VAR dalam laga Inter Milan versus Liverpool yang berakhir 1-0. Penalti kontroversial di menit akhir akibat dugaan pelanggaran Bastoni terhadap Wirtz disebutnya skandal karena dianggap simulasi jelas. Capello menilai VAR terlalu lambat, tidak konsisten, dan justru merusak alur pertandingan. Ia menekankan bahwa intervensi VAR seharusnya membantu wasit, bukan mengacaukan keputusan. Pelatih Inter, Christian Cifu, juga menyayangkan keputusan tersebut, menekankan bahwa hasil imbang seharusnya lebih adil, karena wasit sudah berada di posisi yang jelas untuk menilai insiden tersebut. Kefren Turam sempat menjadi kejutan terbesar Juventus musim lalu, tampil impresif sebagai gelandang tengah meski datang tanpa ekspektasi besar. Awal musim 2025-2026 berjalan baik di bawah Igor Tudor, namun ia kesulitan beradaptasi dengan taktik Luciano Spalletti yang lebih menekankan struktur, kontrol bola, dan pengambilan keputusan dengan ritme berbeda. Belum genap setahun di Turin, Thuram kini masuk daftar evaluasi dan Juventus mulai mempertimbangkan opsi menjualnya jika performanya tak kunjung membaik, karena klub ingin lini tengah memberikan kontribusi penuh sesuai visi pelatih. AS Roma tengah mengupayakan negosiasi intens dengan Manchester United untuk membawa kembali Joshua Zirkzee ke Italia. Penyerang Belanda berusia 24 tahun ini tak lagi menjadi pilihan utama Ruben Amorim setelah kedatangan 3 striker baru dan telah diberi izin untuk meninggalkan MU pada Januari 2026. Roma ingin meminjam Zirkzee terlebih dahulu dengan opsi pembelian. Berbeda dengan United yang lebih memilih penjualan permanen atau peminjaman dengan kewajiban membeli. Negosiasi ini diharapkan rampung pada bursa transfer Januari 2026, sehingga Zirkzee dapat segera kembali ke Italia, mendapatkan waktu bermain lebih reguler, dan kembali membangun karirnya di Serie A. Napoli tak terkalahkan di kandang sepanjang 2025, mencatat 13 kemenangan dan 4 hasil imbang di bawah arahan Antonio Conte. Prestasi ini menjadikan Stadion Diego Armando Maradona sebagai benteng yang sulit ditembus bagi setiap lawan. Rekor impresif ini bukan sekadar angka, tetapi syarat makna sejarah. Menjadi yang pertama dicapai Napoli sejak era Diego Maradona pada 1987. Saat itu, sang legenda membawa klub menorehkan pencapaian besar, mengukir momen-momen bersejarah, dan menjadikan Napoli sebagai kekuatan dominan di Serie A, membangkitkan kebanggaan dan semangat kota Napoli yang masih dirasakan hingga kini. Bayern Munchen berencana mengganggu rencana Napoli merekrut Kobbie Mainoo dari Manchester United. Gelandang 20 tahun ini kesulitan mendapat menit bermain di Old Trafford, hanya tampil 183 menit di Liga Inggris musim ini, sehingga ingin dipinjam untuk mencari waktu bermain lebih banyak dan peluang ke timnas Inggris Piala Dunia 2026. Napoli tertarik memperkuat lini tengah, terutama karena cedera Kevin De Bruyne dan Frank Anguissa. Tetapi Bayern juga mengincar Mainoo dengan kontrak permanen pada Januari. Meski begitu, Mainoo sebenarnya enggan meninggalkan klub masa kecilnya secara permanen, meski frustrasi di MU sudah tinggi. Ousmane Dembélé dipastikan absen membela Paris Saint-Germain saat melawan Athletic Bilbao di Liga Champions pekan ini karena sakit. Ini menjadi kali ketiga ia menepi sejak awal musim akibat cedera, termasuk hamstring, betis, dan kini masalah kesehatan lainnya. Rentetan masalah kebugaran ini membuat performanya menurun drastis dibanding musim lalu, ketika ia meraih Ballon d'Or 2025 dengan catatan 35 gol dan 16 assist dalam 53 laga, membantu PSG meraih quadruple.
Musim ini Dembele baru mencetak 3 gol dalam 12 laga dan belum pernah bermain penuh 90 menit, sehingga kontribusinya belum mendekati performa puncak sebelumnya. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone merasa sangat senang dengan kemenangan Atletico Madrid 3-2 atas PSV Eindhoven meski diraih melalui pertandingan yang ketat dan menegangkan. Ia memuji keyakinan, disiplin, dan karakter timnya, terutama penampilan Julian yang brilian serta kontribusi Sorloth dalam gol pertama. Simeone menekankan bagaimana timnya tetap pada rencana, menekan tinggi, dan membuat pertandingan menjadi tidak nyaman bagi lawan. Ia mengaku menikmati performa seluruh pemain yang konsisten, bekerja keras di setiap momen, dan tetap fokus meski PSV sempat unggul. Kemenangan ini membuatnya puas melihat bagaimana Los Rojiblancos mempertahankan kualitas permainan dan kerjasama tim di lapangan. Manajer Chelsea Enzo Maresca menyoroti masalah kebugaran pemainnya usai kalah 1-2 dari Atalanta di Liga Champions. Chelsea sempat unggul lewat gol Joao Pedro, namun penurunan performa di babak kedua membuat Gianluca Scamacca dan Charles Ketelaere membalikan skor. Pelatih Chelsea Maresca menyebut jadwal padat dan kondisi fisik pemain sebagai faktor utama hilangnya kontrol tim, meski The Blues sempat memiliki beberapa peluang untuk kembali unggul. Ia menegaskan bahwa agresivitas dan semangat tim tetap dijaga, tetapi keterbatasan kebugaran mempengaruhi konsistensi permainan, ritme, dan kemampuan pemain untuk mengeksekusi rencana taktikal sepanjang pertandingan.